Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul jenis-jenis badan usaha. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok kami. Yang pertama, Nur Mista Husada Tapesi. Yang kedua, Aura Aurela M. Ahmad. Yang ketiga, Vivi Alia Limatahu. Yang keempat, Nurul Hayati Supriyanto. Yang kelima, Ridwan Karim. Yang keenam, Januar Abdul Haji. Dan yang terakhir, Rasya Widiasi Ilman. Jenis-jenis izin usaha. Nah, banyak izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung jenis usaha yang dijalankan. Yang pertama, tanda-tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang ketiga, izin-izin usaha. Yang keempat, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Izin lain yang harus segera diurus oleh pemilik usaha dan harus dinilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut. Kelima, surat izin usaha perdagangan CU. Yang keenam, surat izin usaha industri CUI. Yang ketujuh, izin usaha tambang. Yang kedelapan, izin usaha perhotelan dan pariwisata. Kesembilan, izin usaha farmasi dan rumah sakit. Yang kesepuluh, izin usaha peternakan dan pertanian. Kesebelas, izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berbeda. 12, izin gangguan. 13, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang terakhir, izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Pertama, perseorangan, yang dimana badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Yang kedua, yaitu firma atau FA, yang dimana persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan menggunakan nama bersama. Yang ketiga, yaitu persekutuan komanditer atau CV, yang dimana persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif atau mengelola usaha dan sekutu pasif atau penanaman modal. Yang keempat, perseorangan terbatas atau PT, yang dimana badan usaha badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor. Yang kelima, perusahaan negara atau BUMN, yang dimana badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Yang keenam, yaitu perusahaan daerah atau BUMD, yang dimana badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketujuh, yayasan atau dimana badan hukum yang berorientasi pada kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Yang kedelapan, yaitu koperasi atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota koperasi dengan prinsip kebersamaan dan kesejahteraan. Dokumen yang diteliti. Jumlah dokumen yang akan diteliti bergantung pada jenis usahanya. Yang terpenting adalah urutan prioritas. Urutan prioritas menunjukkan bahwa dokumen tersebut sangat penting bagi usaha yang akan diajukan. Berikut beberapa dokumen, yaitu 1. Bentuk badan usaha. 2. Bukti diri. 3. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, izin-izin perusahaan. Joint venture merupakan kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai berinteraksi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat. Joint venture merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan. Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu. Kekuasaan dan hak suara dalam joint venture didasarkan pada jumlah saham masing-masing perusahaan. Perusahaan-perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Di Indonesia, joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan perusahaan asing. Yang berikut adalah kartel. Kartel disebut juga sebagai syndicate, yaitu suatu kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menekan persaingan dan meraih keuntungan. Berikut kartel dapat dibedakan menjadi: yang pertama, kartel daerah; yang kedua, kartel produksi; yang ketiga, kartel kondisi; yang keempat, kartel harga; dan yang kelima, kartel pembagian laba. Holding company. Holding company merupakan perusahaan berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham badan usaha beserta dividennya. Dalam dunia bisnis, kehadiran holding company merupakan suatu hal yang lumrah yang mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis yang sudah sedemikian besar dengan berbagai bidang kegiatan sehingga perusahaan itu perlu dipecah menurut golongan bisnisnya.
Dan holding company dapat dilakukan dengan 3 prosedur, yaitu prosedur residu, kemudian prosedur penuh, dan prosedur terprogram. Merger adalah penggabungan beberapa badan usaha. Merger sering disebut sebagai kombinasi dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan, di mana hanya perusahaan yang mengakuisisi yang tetap beridentitas. Tujuan merger adalah meningkat nilai ekonomi kedua perusahaan. Merger merupakan strategi bisnis yang diterapkan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang setuju menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Trust adalah suatu bentuk pemusatan badan-badan usaha yang harta miliknya disatukan. Apabila kartel merupakan perjanjian kerjasama terbatas dan sementara dari badan-badan usaha sejenis, trust lebih dari itu. Trust merupakan penggabungan badan-badan usaha yang tidak bersifat sementara, melainkan merupakan posisi yang bersifat tetap. Tujuan murni dari trust: 1. Untuk memperoleh cara produksi yang ekonomis. 2. Memperluas penjualan. Akuisisi adalah pengambilan alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa ini, baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Klasifikasi akuisisi. Akuisisi saham digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan dan transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Akuisisi aset. Pembeli sebagai atau seluruh aset perusahaan bisa melalui pembayaran tunai atau pertukaran aset.